Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hikmatu Akbar, NIM 1830501105, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membahas tentang proposal yang berjudul Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Upaya Pembinaan Generasi Muda Studi di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Di sini terdapat ada 3 bab. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulis, dan manfaat. Latar belakang: kurangnya kekompakan antara pemuda lorong satu dengan lorong lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan atau ketertiban peraturan desa. Dalam hal ini, sebenarnya kepala desa sudah sering berkomunikasi dengan pemuda secara langsung, komunikasi antar pribadi, tentang ketertiban dan atau tentang acara-acara yang ada di desa. Karena ini, kepala desa selalu berkomunikasi kepada pemuda-pemuda di desa Tanjung Lago agar bisa melaksanakan ketertiban atau kegiatan dengan sesama. Tapi tidak semua pemuda di desa Tanjung Lago melaksanakan apa yang disampaikan oleh kepala desa. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola komunikasi yang diterapkan kepala desa Tanjung Lago dalam upaya pembinaan generasi muda. Yang kedua, apa saja kendala kepala desa dalam pembinaan generasi muda. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pola komunikasi yang digunakan kepala desa dalam upaya pembinaan generasi muda. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala kepala desa dalam pembinaan generasi muda. Manfaat. Yang pertama, manfaat teoritas, yaitu hasil penelitian ini diharapkan membuat wawasan terhadap mahasiswa dan peneliti. Manfaat yang kedua, manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pihak tertentu, dalam hal ini mahasiswa, dan supaya menjadi bahan untuk representasi dan menjadi bahan secara bacaan untuk masyarakat desa Tanjung Lago. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan atau ide yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan atau komunikan kepada komunikator yang memberikan feedback timbal baliknya. Komunikasi ialah langkah-langkah yang menggambarkan terjadinya kegiatan komunikasi. Langkah-langkah tersebut merupakan proses terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan. Pada kenyataan, kita tidak berpikir terlalu detail mengenai proses komunikasi ini. Unsur-unsur dalam proses komunikasi: yang pertama, komunikator, pesan, media, komunikan. Hakikat dan tujuan komunikasi. Komunikasi manusia adalah proses di mana individu berhubung dengan orang-orang lainnya di dalam kelompok, organisasi, atau dalam masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk menciptakan dan menggunakan informasi yang bersumber dari lingkungan itu demi tercipta kebersamaan. Peranan komunikasi. Jadi peranan komunikasi adalah menjalankan fungsi seperangkat tugas untuk mencapai apa yang telah direncanakan atau telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi memberikan informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi pendidikan. Gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi adalah gangguan somatik, gangguan psikologi, rintangan fisik, rintangan status, rintangan kerangka berpikir. Baiklah, selanjutnya di bab 2 membahas juga pengertian remaja, psikologi remaja. Pengertian remaja. Remaja adalah masa manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, serta relatif belum mencapai tahapan kematangan melalui mental dan sosial, sehingga mereka harus menghadapi tekanan emosi dan sosial yang saling bertentangan. Yang selanjutnya, psikologi remaja. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini, mood
atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat karena beberapa faktor seperti tugas sekolah, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif, di mana penulisan turun langsung ke lapangan. Metode ini digunakan agar mendapatkan data dengan jelas dan nyata. Bagaimana kita mengetahui situasi di lapangan tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3 yang saya ambil. Yang pertama observasi, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga dokumentasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah yang Paling Kuharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.